yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah halaqah subuh. Saya mau baca kitab An-Nasaihul Ibad. Kalau guru kita Salabul Haq fikih dan Mukhtarul Hadis. Ini insya Allah punya manfaat besar pula buat kita. Amin ya Allah. Dari judulnya saja sudah luar biasa. Nasaihul Ibad, nasihat untuk hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup itu memang perlu nasihat. Apa itu nasihat? Peringatan daripada kebaikan-kebaikan. Karena sifatnya manusia adalah an-nisyan, makhalul khata wa nisyan. Kita itu tempatnya lupa dan selalu berbuat salah. Maka Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Basyiran wa nadhira. Rasulullah diutus itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Memberi kabar gembira, wa nadhira, dan Rasulullah adalah hamba yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peringatan atau nasihat untuk kita. Sungguh luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala utus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin buat kita. Kita kenal Allah, kita bisa ibadah, semuanya karena peringatan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan membaca kitab ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang istiqomah dan mendapatkan kemanfaatan daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fi darin amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa' sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ilmu paling tingginya sifat yang penuh dengan kemuliaan. Karena seorang bila dia memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang mulia, yaitu ilmunya Allah dan ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi orang yang mulia dan yang dimuliakan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athal hikamiyah, yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang syaa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil ma'athal hikamiyah, dengan athar-athar hikmah-hikmah yang bisa menjadikan dia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus, yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, abduh wa rasuluh. Rasul itu adalah hamba sama seperti kita. Nabi Muhammad hamba, kita juga hamba, ya. Wa rasuluh, utusan. Bedanya Nabi Muhammad utusannya Allah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzi khassahu Allah taala bi jami'il kamalat al-ubudiyyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jami'i kamalat, dengan seluruh kemuliaan-kemuliaannya. Ya.
Jadi manusia yang sempurna di alam dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan untuk yang lain, hanya untuk umat Nabi Muhammad, hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur, Pak. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah minta dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita beruntung, kita punya amalan-amalan yang sedikit, tapi pahalanya melebihi amalan-amalan umat-umat terdahulu sebelum kita. Jadi kita beruntung. Ya, kita duduk di sini, sholat berjamaah. Ya, berjamaah kita dapatnya berapa derajat? 27 derajat. Ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah sebagai umat Nabi Muhammad, kelebihannya banyak, luar biasa. Kita sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ketika imam takbir Allahu Akbar, kita takbir Allahu Akbar. Kita dapat tuh 27 derajat. Ya. Karena pahala orang sholat berjamaah itu terbeda-beda. Dia berjamaahnya tetap dapat, tapi ada yang lebih daripada itu. Kalau dia dapatin takbiratul ihramnya imam, dapat 27 derajat sempurna. Terus ada yang sholat berjamaah tapi dia nggak dapatin takbiratul ihramnya imam. Ini beda lagi pahalanya. Pahalanya beda lagi. Ibarat kata kalau yang 27 derajat itu kita jadikan 27.000, berarti yang nggak dapetin takbiratul ihramnya imam dapatnya cuma 27 perak. Dikit ya. Tapi dapat pahala jamaahnya, tetap dapat. Makanya beda-beda tuh ketika orang sholat berjamaah. Apa yang membedakannya? Banyak perkara-perkara sunnah yang bisa menambahkan pahalanya. Orang sholat berjamaah, dia sholat pakai siwak sebelum sholat, itu lebih mulia daripada sholat yang nggak pakai siwak. Beda kan Pak? Dia sama-sama berjamaah sama, cuma dia bawa siwak, pakai siwak, dia dapat itu pahala sunnah, ditambahin sama Allah pahalanya. Ya. Kalau nggak punya siwak pakai apa Pak? Pakai ujung baju tuh boleh. Nih ujung baju. Siwak itu artinya menggosok. Apa artinya siwak? Menggosok. Adapun kayunya kayu Arab, dari Arab tuh. Sini nggak ada sini. Ada nggak sini? Ada dijual. Dijual ada. Dijual ada. Ya, pokoknya kagak pohonnya. Ya. Nggak ada siwak pakai ujung baju. Kalau nggak ujung sorbannya. Nah, saking pentingnya siwak itu Rasulullah SAW bikin sunnahnya luar biasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau saja tidak memberatkan umatku ini perkara siwak, ya, lafaratuhum, aku wajibkan mereka untuk pakai siwak sebelum sholat. Untung gak diwajibin sama Nabi Muhammad. Coba kalau diwajibin, beratnya bukan berat siwaknya Pak, ngerjainnya. Padahal siwaknya mah enteng, ngangkat bajunya juga enteng, ngerjainnya malah cuma begini aja tuh, enteng ya? Gini doang Pak, enteng kan ya? Atau pakai siwak gini doang, enteng. Cuma kita ngerjainnya. Kalau kita tahu ini sunnahnya Nabi, bawa kebaikan besar buat kita, dan sampai nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang ngerjain sunnah Nabi, kenapa enggak? Saya malu Pak pakai siwak. Kok pakai sunnah Nabi malu? Kan yang kita ikutin siapa? Nabi Muhammad. Saking pentingnya itu siwak, kalau nggak mau juga pakai bajunya, ujung sorbannya, nggak punya siwaknya, pinjam jari temannya boleh kalau dijilid. Sampai begitu tuh perkara siwak.
Ya. Gigit. Sampai diperbolehkan kata Rasulullah kalau diizinkan sama kawan sebelahnya pinjam jarinya. Pinjam jari boleh. gigit, Pak. Ya, cuma nggak ada mau. Itu saking pentingnya sih. Nah, orang yang sholatnya pakai siwak atau menggosok giginya tadi itu dengan siwak atau dengan ujung jari kawannya kalau boleh atau ujung bajunya, tuh pahalanya lebih dari sholat berjamaah yang tanpa siwak atau sholat sendiri tanpa siwak. Tuh Pak, seperti itu. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad ini luar biasa. Ya. Yang tidak ada kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Dan sesungguhnya nabi-nabi yang lain itu ghurfam minad diyami. Ya, mereka dapat itu ibarat segayung daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segayung daripada kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah katanya apa? Bijami'il kamalat al-ubudiyah. Nabi Muhammad itu diberi kekhususiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemuliaan-kemuliaan di dalam segala ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditularkan, diajarkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, untuk seluruh alam. Jangan lagi ada yang enggak mau untuk mengerjakan apa yang jadi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang udah enggak kenal sama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau lagi dia ngerjain apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai sorban hukumnya sunnah, Pak. Ya. Sholat nggak pakai sorban sama yang pakai sorban beda lagi pahalanya. Ya. Pahalanya beda. Ini lebih dari 27 derajat kalau kita pakai sorban, tapi dipakai. Ya, dipakai untuk sholat. Bukan taruh di bawah. Dijadiin sajadah. Kan sudah ada sajadah di sini. Jangan dijadiin sajadah, pakai di sini dipakai. Dan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan ditaruh di bawah. Ntar kalau udah kelar sholat terserah dah. Mau taruh dipakai udang-udang ya, boleh. Saking mulianya sunnah Nabi Muhammad. Setiap perkara-perkara yang dikerjakan Nabi Muhammad, kita ngikutin Rasulullah SAW, itu beroleh pahala yang mulia dari Allah Subhanahu. Man ahya sunnati inda fasadil ummati. Kata Rasulullah, siapa-siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku pada saat itu dia meninggalkannya, falahu ajrun mi'ati syahidin. Baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Berapa? Satu aja orang mati syahid surga tanpa hitungan, tanpa hisab. Nah ini pakai sorban, pakai siwak, apalagi pakai cincin. Itu sunnah-sunnah Nabi semua tuh Pak. Ada pada cincin ya? Untuk aku. Itu sunnah Pak, pakai cincin sunnah juga, sunnah Rasulullah SAW. Iya, sunnah. Tapi jangan yang emas. Jangan yang laki-laki, nggak boleh pakai emas ya. Itu kalau kita pakai di zaman-zaman sekarang ini pahalanya 100 orang mati syahid. Ya, kita kepengen nggak mati syahid? Pengen. Pak, kepengen nggak mati syahid? Pengen. Dia ke Palestina, mau nggak? Ayo, bareng-bareng kita. Suruh ke Palestina mikirnya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Betul, anak masih kecil, istri masih cantik. Ya, istri masih cantik, ditinggal ke Palestina. Ya. Tapi di sini banyak pahala yang kita dapatkan di tempat kita sendiri. Banyak pahala, banyak kebaikan asal mau belajar bagaimana itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab namanya Syaraful Khosaisul Umat Muhammadiyah. Ada kitab namanya kemuliaan kekhususiaan umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad ini punya kekhususiaan yang beda dengan umat-umat yang lain. Sampai Sayyid Muhammad Al-Maliki ini ngarang kitabnya seperti itu Pak.
Dan itu diambil semua dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalnya sedikit tapi beroleh pahala kebaikannya luar biasa. Umurnya cuma antara 60 dan 70, tapi punya kebaikan sekali mengamalkan satu amalan lebih dari umur orang-orang terdahulu sebelum kita. Dulu umurnya berapa? Ada yang 100, 200, 300, ada yang 350 ibadah pun nggak pernah maksiat. Kalau kita 60, 70 maksiat masih, betul Pak? Lalai masih. Ini 350 tahun umurnya, kerjaan cuma ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau mau dibandingin ibadah kita dengan orang-orang terdahulu nih, kalah kita. Nggak ada apa-apanya. Kita cuma 60-70. Tapi ketika kita dijadikan umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang mulia, umat yang selalu diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amalan kita itu beroleh pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sayang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ubudiyah, ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kita tidak ngikutin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tidak ada yang nanya, ya Ustaz, kita kan nggak sejaman sama Nabi, ya pernah lihat Nabi. Terus kalau dibacakan hadis ini, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, terus ikutin Nabi, gitu. Ikutin siapa berarti? Ikutin ulama-ulamanya Nabi Muhammad. Ikutin ulama-ulama yang mengajarkan bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ilmunya Rasulullah SAW itu berantai terus kan, dari Rasulullah, para sahabat-sahabat tabi'in, ya kan, terus para ulama-ulama, wali-wali sholat, terus sampai sekarang banyak ulama-ulama Nabi Muhammad, habaib-habaib daripada min zuriyati Rasulillah, yang mereka mengemban sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah-ibadahnya Rasulullah SAW diajarkan di situ. Tinggal kitanya mau apa enggak, begitu. Kalau setiap Sabtu di sini ada, kalau enggak ada tuh makin kebangetan, Pak. Iya. Apalagi di samping masjid dekat banget. Ya Allah, sampai enggak datang kebangetan. Kenapa? Mahal. Mahal Pak, ilmu ini mahal. Kita duduknya aja Pak. Kan sudah dijelaskan bulan lalu ya, duduknya kita 1000 rakaat. 1000 rakaatnya. Ntar sholat isyraq di sini. Iya, dapat pahalanya haji dan umrah. Masa nggak mau yang begini nih? Iya, yang begini masa ditinggalin? Ya Allah, rugi. Ketika orang-orang tinggal sunnah Nabi, kita ikut tinggalin juga, ya Allah, rugi. Jangan sampai kita tinggalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan salawat ya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ma'ala Allah ta'ala qalbuhu sallallahu alaihi wasallam bi jalalihi a'la jalla wa ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memenuhi hatinya Rasulullah SAW dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan, dengan penuh lemah lembut itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah cerita dari riwayat Rasulullah SAW waktu kecil itu sama malaikat dibelah dadanya. Ya benar Pak. Terus kemudian Rasulullah SAW mau Isra Mi'raj, itu Rasulullah juga dibelah lagi dadanya, dibersihkan. Siapa yang bersihin? Malaikatnya Allah Subhanahu. Maka bersih itu hati Rasulullah, nggak pernah ada dengki, iri, hasud, nggak pernah tuh Rasulullah SAW yang seperti itu, nggak ada. Kemudian ditularin sama kita, nggak boleh apa hasud, nggak boleh iri, dengki sama orang, nggak boleh suudzon sama orang, itu nggak boleh. Penyakit, ya. Bagaimana ibadah zahirnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila di dalam hatinya tersimpan penyakit hati. Percuma. Kenapa? Gak ada apa-apanya. Karena yang dipandang sama Allah itu apanya Pak? Hati
hati kita. Dan bahkan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Jadi ibadah terus dan berusaha selalu untuk membersihkan hati. Hilangin tuh hasud sama orang, ya, iri sama orang, suudzon sama orang, suruh dibuang. Ya, karena para wali-wali Allah tuh bisa mencapai magom yang mulia dengan apa? Dengan kebersihan hati mereka. Ya. Mereka mengajak kebaikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hati mereka tidak pernah ada penyakit hati merasa. Ya, orang kalau udah punya sifat merasa, ini orang yang sombong nih. Ya. Merasa paling bersih, merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling dan lain sebagainya. Penyakit nih, merasa itu punya penyakit. Jadi ini harus dihilangkan. Kenapa? Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan dengan sesuatu yang ada di dunia yang kita miliki, ya, tetapi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita dan dengan hati-hati yang ikhlas, yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kita hafal nih suratnya, kita hafal. Iya. Dan tidaklah kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mereka, wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan mereka illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishin. Apa mukhlis? Ikhlas datang ke sini subuh-subuh ya karena Allah, ya, hanya berharap itu Allah. Bukan karena disuruh, ya, bukan karena diundang, ya, datang ke sini apa? Lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu. Hati Rasulullah bersihnya luar biasa, ya. Sampai Rasulullah nggak pernah membalas apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuhnya yang jahat sama Nabi Muhammad. Bahkan tetangga terdekatnya nggak pernah Rasulullah SAW membalas tuh, ya, cacian daripada musuh-musuhnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar Pak ya. Ya, karena ini kan yang lagi udah Masya Allah generasi wal asri kebanyakan tuh. Iya, generasi wal asri artinya generasi yang mendekati apa? Dia mau kemana lagi Pak? Umur udah 60, 70, bapaknya ya. Mau kemana lagi coba? Dia mau mancing gitu. Masya Allah. Masih mau ngadu ayam, masih mau burung gitu, ya Allah, mau kemana itu Pak? Ya, ujung-ujungnya semua orang bakal mati. Terus kalau nggak ada bekal, ya Allah, 60, 70 kasihan. Masya Allah. Ini mah ningkatin saja gitu ya, karena mati itu nggak bisa 60, 70. Ya bisa aja saya belakangan bapak-bapak duluan, saya nggak tahu. Gitu Pak ya. Jadi kita beruntung kalau di daerah kita, di kampung kita ada tempat wadah yang mana ngajak kita untuk selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu ditularkan terus sama siapa tuh? Anak-anak kita, zuriyah kita, ya kan? Kan kita dalam doa sering berkata, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, saya kepengen tuh istri saya, anak-anak saya, kedua saya qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyejuk kedua mata kita. Kalau melihat mereka sholat nih, anak kita senang, gembira, ngaji, tuh anak kita berangkat, senangnya luar biasa. Ketimbang kita melihat anak kita dapat kabar tawuran, iya, dapat kabar berantem, lebih-lebih atau dapat kabar udah dalam penjara. Nah, untuk bilang minta sedih gak Pak? Sedih. Ini bapaknya ngaji, anaknya suruh ngaji. Bapaknya sholat, anaknya suruh sholat. Gitu. Qurrata. Dan jujur kedua Pak. Jadi bapaknya ibadah, anaknya kemana-mana. Jangan rugi, karena kita bakal tanggung jawab. Jadi hati Rasulullah SAW bersih, luar biasa. Gak ada dalam kotoran, gak ada. Rasulullah SAW nggak ada kotoran, bersih luar biasa. Itu yang menjadikan Rasulullah dalam dakwanya semua tercapai itu.
Karena apa? Dakwahnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Min jalali a'la. Rasulullah dapat kemuliaan hatinya bersih itu min jalali, dari ketinggian. Jalla wa ala, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilmu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pandangannya kalau dilihat orang lain min jamalil asna, sebaik-baiknya pujian yang harus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah baca tuh surah Al-Qur'an untuk itu. Burdah luar biasa, Pak. Pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Itu Rasulullah. Tadi dimulai dengan apa? Minta doa kita sama Allah tentang itu. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhanku, ya Allah, wahai yang mengatur alam sejagat raya ini, bil Mustafa. Siapa Mustafa? Ustaz Mustafa ada di sini. Mustafa di sini Rasulullah. Bil Mustafa. Ya, dengan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baligh maqasidana, balik, sampaikan ya Allah maqasidana, semua maksud-maksud kami, hajat-hajat kami. Kita banyak hajatnya enggak, Pak? Kita banyak hajatnya apa banyak masalahnya? Dua-duanya. Yang pengen mau banyak, masalah juga banyak. Kita kalau punya masalah pengennya cepat selesai enggak? Pengen selesai. Ya. Semuanya pengennya tuntas, masalah apapun walaupun yang kecil pengen cepet-cepet kelar, pengen cepet-cepet selesai. Yang mau menyelesaikan masalah siapa? Allah. Terus kalau Allah ditinggalin, gimana mau selesai itu masalah? Sholat kagak, ibadah kagak. Tapi kalau punya masalah pengen cepet-cepet selesai. Temui Allah, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai urusanmu, kelar urusan. Begitu. Bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha, ampunin dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang kapan? Yang dulu, yang lalu. Yang dulu kami pernah berbuat maksiat, dosa, ampunin ya Allah. Bukan kita begitu. Minta ampun sama Allah supaya dapat ampunan, supaya bersih dari dosa, biar cepat-cepat masuk surga. Nah, tujuan akhir kita itu, Pak. Tempat cuma dua, surga dan neraka. Minta ampun sama Allah supaya apa? Supaya dimasukkan ke dalam surga. Tapi masuk surga itu mahal, berat caranya. Caranya berat, ibadah berat. Jadi kalau nggak karena cinta sama Allah dan Rasulullah, mungkin ini nggak sampai nih kita ke sini. Ya, nggak sampai tadi Masjid An-Nur. Semuanya karena Allah. Ya, huwal habibul ladzi, dialah Rasulullah SAW. Alladzi ya turja syafaat, kita berharap-harap yang berharap-harap akan syafaatnya Nabi Muhammad. Iya, kepengen besok di akhirat ditolong sama Nabi Muhammad. Kepengen besok di akhirat dapat minuman dari Rasulullah, dari tangan mulia Nabi Muhammad. Kepengen besok di mizan ada Rasulullah. Kan kita pengennya begitu tuh. Walaupun belum pernah lihat Nabi Muhammad, nggak sejaman Rasulullah SAW kita, tapi kita kepengen besok di akhirat dapat syafaat Rasulullah SAW. Terus bagaimana mau dapat syafaat kalau semua perkara-perkara apa yang diperintahkan Allah melewati Rasulullah SAW ditinggalin? Gimana mau dapat syafaat? Harapannya harapan yang hampa berarti, kosong, nggak ada apa-apa. Kepengen tidak sayang sama Nabi Muhammad, tapi nggak pernah sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok pengen dekat sama Nabi Muhammad, di dalam bazar ditemani dia, ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia nggak pernah cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi, ya. Turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Besok di akhirat
Haul itu beda dengan haul. Kalau pakai hak haul setahun. Tapi kalau haul pakai haknya besar adalah huru hara yang menakutkan nanti di yaumil kiamat. Ya. Maka itu semua tadi diceritakan Pak sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagaimana dahsyatnya datangnya hari kiamat. Kita hafal tuh Al-Qari'ah, kita hafal. Ya. Surah Al-Qiyamah kita baca cuma ada artinya, dilihat, ya. Ada tafsiran yang terjemahnya udah banyak sekarang ya. Baca, renungin bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita dan mengatur dunia ini. Dan Allah bagaimana mengatur tentang besok terjadinya huru hara yang besar. Ya. Yang kita nggak bakal mampu, Pak. Ya. Kenapa? Saking dahsyatnya itu hari kiamat. Likulli haulin minal ahwali muqtahami. Kita pengen dapat tuh syafaatnya Rasulullah besok di yaumil kiamat. Ajarin anak-anak kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min jamalil afna, paling bagusnya pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masruron, hamba yang paling bahagia. Rasulullah ketika mau wafat, ya, ditanya sama malaikat, "Ya Rasulullah, saya izin dapat perintah dari Allah untuk menjemputmu saat ini. Tetapi kalau kamu senang dijemput, sekarang saya jemput. Tapi kalau kamu bilang enggak, saya enggak jadi." Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Israel, apa benar sekarang Allah perintahkan kamu untuk menjemputku?" Ya Rasulullah. Apa yang dipilih Rasulullah? Kalau kita ditawarin itu, kita berdoa. Entar dulu dah. Rumah masih cicilannya banyak banget, mobil. Kalau kita ditawari sama malaikat Israil, begitu jawabannya. Tapi Rasulullah, Rafiqul A'la, aku rindu sama Allah. Aku pengen ketemu sama. Nggak ada lagi pikiran mau mati itu dunia. Wah, kita mau mati aja kadang-kadang dunia masih pikiran. Anaknya dikumpulin aku yang paling tua nih. Kumpulin. Ya, si Boto kemana, si Ipana dipanggil aku tuh Pak. Ya, udah sama yang paling tua. Yang aku sama saudara, yang baik-baik sama saudara. Itu kontrakan udah gue siapin semuanya banyak. Baru pada lagi-bagi yang pada rebutan. Mau mati nih Pak. Pesennya apa? Banda. Ya, turuk tuh yang belakang rumah jangan dijual. Ya orang kita ya mau mati apa yang dia lebih pikiran kita masih banda, padahal orang yang beriman kalau mau mati itu tahu dia bakal kembali kepada Allah, dia nggak pikirin itu karena yang kasih rezeki anak-anak kita siapa nanti? Allah. Kita udah usah ribut-ribut dengan bagaimana besok anak saya kalau saya nggak ada. Jangan. Yang harus dipikirin bagaimana anak-anak saya besok kalau saya nggak ada, mereka pada doain saya apa enggak? Dan sekarang dipikirin, mereka udah bisa baca Quran belum? Gitu. Mereka sholat enggak? Mereka tahu nggak cara sedekah bagaimana? Itu begitu yang harus dipikirin sama kita sekarang dan sekarang tuh. Besok ketika kita nggak ada, mereka udah siap tuh dengan Quran mereka. Ya, dulu saya punya santri nih Pak. Ibunya sendiri cerita sama saya. Dia punya tetangganya meninggal dunia. Anaknya 4 Pak. Dia meninggal anaknya 4. Nah santri saya ibunya nyelawat, takziah. Apa yang dilihat sama ibu? Ibu itu tuh ibu santri nangis kenapa? Biar sama anaknya yang ikut. Nah, besok kamu jangan seperti mereka. Lihat ibunya meninggal, nggak ada satupun yang ngaji, nggak ada satupun yang baca Quran. Ternyata semua anaknya orang-orang hebat, anaknya titelnya tinggi-tinggi, baca Quran nggak bisa. Sampai ibu santri saya ini nangisnya luar biasa. Ibu nggak pengen kamu besok kayak mereka. Didiemin, dicuekin Pak, dicuekin, nggak dibacain Quran tuh, nggak dikirimin doa sama anak-anaknya. Jadi tinggalkan anak-anak kita itu kebaikan-kebaikan kita, tularkan kebaikan-kebaikan yang
Atau cara-cara kita beramal itu tularkan kepada mereka agar besok kita jadi orang-orang yang bahagia. Masruron, bahagia. Mansuran wa ala alihi, dan para keluarga Rasulullah, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya Rasulullah, wassalikin, dan orang-orang yang mau menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala, ala manhajil fanalu khaira katsira wa wafra. Dan orang-orang yang para salik, ini kita salik nih Pak. Apa itu salik? Orang yang sedang menempuh jalannya Allah. Kalau sekarang kita duduk di sini, kita mau menempuh jalan apa? Jalannya surga. Ya. Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh satu jalan dan dia menempuh jalannya pakai ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan talibul ilm talibul jannah. Orang yang menuntut ilmu, dia sedang menuntut surganya Allah Subhanahu wa taala. Talibul ma'siyah talibun nar. Orang yang senang sama maksiat, sungguh dia sedang menuntut nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pembukaan ini di kitab ya, mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang khasyah, khauf, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, juga disertai al-mahabbatu lillah wa rasulillah. Ya, disertai dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Dan semuanya intinya ya, tidak ada kehidupan yang lebih mulia daripada kehidupan akhirat setelah nanti kita beranjak dari dunia ini. Mudah-mudahan hati kita dalam hati dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Alhamdulillahi rabbil alamin.